gengs, ketemu lagi. Geng. Ya ketemu lagi lah, karena aku ngeplok lagi kan. Ini loh geng, aku tuh cuma bingung loh geng, besok tuh pengen. Kok aku curhat ya di sini ya? Ya biarin aja ya aku curhat di sini. Aku curhat di sini ya sambil gitu. Sebenarnya tuh bingung sih ya. Aku tadi baru bikin story. Besok berangkat apa enggak? Soalnya besok itu geng, aku ada teman yang pengen ngajakin mendaki. Kita mau mendaki ke sebuah gunung dalam waktu 4 hari geng. Pulang pergi 4 hari. Dari rumah sampai ke gunung, sampai ke puncak, turun lagi, baru nyampe ke rumah lagi. Jadi geng, hatiku masih ragu banget loh geng. Mau berangkat apa enggak? Karena ini kita punya waktu 4 hari dalam perjalanan. Kalau treknya itu dari pagi sampai sore loh geng. Turunnya begitu juga. Kalau malam kita wajib tidur ya. Jadi geng, di sini aku mau bilang tentang seorang pendaki atau tentang pendakian. Bagaimana kita menjadi seorang pendaki yang baik. Jadi pendaki itu udah pasti kita harus menjadi orang yang baik, pendaki yang baik. Karena tidak semua pendaki, tidak semua orang yang menikmati alam mereka baik. Tidak semuanya, dan tidak semuanya juga mereka jahat. Karena geng, di sini aku hanya mau bilang dengan segala sesuatu yang ada dan pernah aku pelajari di dalam hidup aku dan ketemu di hidup aku, dan ini adalah sebuah metamorfose kehidupan aku dari 0 sampai entah berapa sekarang, aku gak tahu naiknya. Dapat pengetahuan, dapat ilmu. Karena berkat kita sering sharing sama teman-teman aku tentang pendakian. Jadi di sini geng, aku mau bilang bagaimana kita menjadi seorang pendaki yang baik, walaupun tidak satu tim gitu, tapi biasanya kan kalau kita mendaki itu yang notabene-nya sampai berhari-hari itu kita wajib punya tim, ya toh. Kalau kita sendirian jangan pernah untuk menjadi seorang solo camp. Apa namanya aku bilang, aku nggak tahu juga sih, karena aku tidak terlalu banyak ilmunya juga. Orang bilang solo gitu, sendirian, dia biasa mendaki, solo hiking gitu. Aku gak pernah untuk menjadikan diriku untuk menjadi seorang yang solo hiking, karena ini berbahaya banget loh. Berbahaya untuk kehidupan aku dan berbahaya untuk hati aku. Nanti kita bisa jadi sombong. Kalau kita selamat, kita bisa menempuh, ya udah pasti nanti akan perlahan muncul sebuah kata-kata imbuhan yang menjadikan kita sombong. Jadi geng, di sini aku mau katakan bagaimana kita menjadi seorang pendaki yang baik gitu yo. Pendaki yang baik itu adalah, terutama kita harus jamin pada diri kita sendiri, pada hati kita sendiri. Kita harus menjadikan sejak awal, sejak dini, bahwa kita adalah orang baik. Dan orang baiknya kita sebagai jiwa yang baik, saat kita pendakian, kita juga harus menjadi seorang pendaki yang baik. Bagaimana itu yang terjadi? Begini loh gitu. Pendaki yang baik itu di saat dia mula-mula trek, atau mungkin di saat permulaan yang ada di base camp, ketemu orang yang tidak terkenal pun, dia tidak cuek bebek dan tidak acuh. Dia berani untuk menyapa, dan kita mengulurkan tangan dan kita wajib bersalaman. Ini tanda-tanda seorang pendaki yang baik. Jadi kan ini adalah satu predikat juga yang dinamakan adab seorang pendaki. Ya makanya geng, untuk menjadikan seorang pendaki yang baik ini kadang-kadang susah juga ya. Terkadang kita tidak sadar gitu bahwa kita belum baik. Makanya kita harus berupaya untuk menjadi seorang pendaki yang baik, geng. Pendaki yang baik itu
Udah pasti kalau ketemu orang mungkin di base camp ataupun di trek, di jalan sampai ke puncak, ketemu orang yang tidak kita kenal, kita lontarkan senyuman manis. Ya, kita lontarkan senyuman manis itu udah pasti ya. Jadi kita tersenyum dan kemudian kita belajar untuk menyapa, menyapa lah kita, berjabat tangan lah kita, katakan kenalan aku. Ya, yang penting kita udah tersenyum dan kita bisa berjabat tangan sembari berkata kenalan nama dan sebut alamat, udah itu juga sudah pasti kita bisa kita bisa disebut sebagai orang yang baik juga kan. Jadi untuk menjadi pendaki baik itu setelah kita berani untuk menyapa orang baru, kita bersalaman, dan bila ada kita sedang memegang HP, kita berhenti dan kita benar-benar untuk berteman dan kita saling sharing. Jadi geng, pendaki yang baik itu kemudian setelah kita berani untuk salaman dan bertatap muka itu udah pasti ya, salaman dan kita berkenalan, berjabat tangan, tersenyum, itu salah satu ciri sudah kita sebagai orang baik kan. Jadi selanjutnya geng, pendaki yang baik itu dia paham akan keadaan alam. Bagaimana alam, dia mempelajari siklusnya. Dan di saat malam, di saat kita camp, di saat kita sedang tertidur, seorang pendaki baik itu dia akan menghayati tentang keadaan alam di sekitar dia. Sambil dia duduk, mungkin dia lagi merokok atau dia lagi ngopi di malam-malam itu. Ini terjadinya kalau malam ya kebanyakan gitu. Siang juga bisa gitu. Dan udah pasti dia mengerti akan tata cara kehidupan di saat kita sedang camp di area, dan ada juga orang yang tidak dikenal di sekitar kita sedang di area camp malam-malam. Satu, dia tidak akan berteriak-teriak seperti orang gila. Dia tidak akan ketawa yang benar-benar seperti serigala. Dan dia juga tidak akan melakukan yang namanya gitar ataupun musik dengan speaker. Tapi kalau kita mendaki ya, jauh-jauh nggak mungkin kita bawa gitar ya, karena berkisar 4 hari itu. Jadi geng, tapi ada juga sih yang di bukit-bukit yang notabene-nya cuma Sabtu Minggu aja, Sabtu Minggu gitu. Jadi geng, di sini sorry ya, aku terus benerin rambut tadi basah ya. Jadi geng, di sini dia tahu alur kehidupannya tentang alam, dan dia benar-benar menikmati alam, berpikir dan mendengarkan deru angin dan gesekan pohon-pohon dikala kita di hutan gitu. Kita sudah menganggap itu adalah sebuah musik. Makanya pendaki yang baik itu di saat malam tiba, di saat kita camp di area camp, dia tidak akan pernah untuk membunyikan musik-musik dengan speaker yang nyaring, yang luntuh lantah mengganggu orang. Sedangkan kita kan harus nyadar bahwa orang lain yang sedang camp tadi, mereka juga baru dari perjalanan panjang, capek. Jadi tidak mesti kita harus mendengarkan musik dengan speaker segala. Ini bikin terganggu orang. Jadi ini bisa dikatakan kita nggak baik. Makanya kalau kita pengen disebut sebagai pendaki baik, kita duduk, kita ngopi, kita ngobrol seadanya, kita tertawa juga seadanya. Ya bisa lah teriak-teriak, tapi sebelum jam 11 malam atau jam 12 malam. Karena jam 12 malam itu kan waktunya orang benar-benar senyap tidur dan benar-benar mengosongkan pikiran untuk benar-benar istirahat untuk kelanjutan besok mendaki lagi toh. Jadi tidak ada yang namanya musik, dan dia menyadari musik yang sebenarnya itu adalah alam. Geseran-geseran angin yang mengusik daun dan ranting menggesek-gesek itu adalah musik loh geng. Jadi kita harus benar-benar meresapi jika kita pengen disebut sebagai pendaki baik loh geng. Dan yang ketiga geng, tadi ya 1, 2, 3, 1, 2, ini 3 ya. Yang ketiga ini seorang pendaki itu dia akan menjaga kebersihan alam. Bagaimana menjaga kebersihan alam? Sedangkan kita melihat daun-daun berjatuhan, ya itu hukum alam. Kalau daun-daun berjatuhan di tempatnya,
karena ini hutan, itu adalah hukum alam, itu adalah kesengajaannya, dan itu adalah sesuatu fenomenanya dan tidak bisa kita ungkiri. Jadi sudah pasti pendaki yang baik itu di saat dia trek ataupun malam kita santai saat merokok itu diingat, tidak ada puting rokok yang dibuang. Dia menjaga kebersihan dan dia benar-benar mengambil sampahnya, dan sampah itu tidak ditumpuk. Dia benar-benar membawa sampai dia balik kembali. Jadi pendaki baik itu dia tidak akan meninggalkan sampah sedikit pun, seputing rokok pun dia tidak akan pernah ada meninggalkan. Karena yang namanya pendaki baik, dia akan benar-benar berusaha untuk menjadi seorang yang baik. Yang pasti yang ketiga tadi ya, sampah ya. Sampah itu udah pasti akan dijaga. Tidak ada yang namanya sampah bekas makanan kita di saat kita trek. Tidak ada sampah rokok di saat kita setelah selesai merokok, nggak ada. Jadi semuanya bersih. Kalau yang namanya badan kita kotor, sepatu kita kotor, itu is oke lah, itu memang keharusan kita mendaki, kotor-kotoran nggak apa-apa. Yang penting kita tidak buang sampah loh, geng. Yang namanya pendaki baik itu dia akan menjaga kebersihan dari sampah, kebersihan hutan dari sampah. Ingat, sampah. Kalau yang namanya kita makan nggak habis kan, seperti ada mie, ada nasi, ada itu kan organik yang mungkin kita bisa patak. Kita bisa kubur ke dalam tanah dan dia bisa cepat menjadi tanah. Yang penting tidak plastik ya. Itu yang ketiga tadi ya, geng. Setelah selaman, setelah yang kedua tadi tuh aku bilang tidak ada yang namanya musik pakai speaker. Yang ketiga dia menjaga hutan dari sampahnya sendiri. Kita tidak bisa dengan tim. Yang penting diri kita sendiri. Kita tidak membuang sampah. Jadi kita jadikan pada diri kita sendiri sejak awal, sejak dini. Kalau kamu punya sampah, kalau kamu punya puting rokok, kamu harus buang sendiri di tempat kamu. Kamu harus menyediakan di tempat kamu. Itu wajib banget loh. Dan keempat, pendaki baik itu dia akan menikmati alam, dia akan melihat alam, dan dia akan menjaga, dan dia akan melihat segala isinya dengan segala hal yang menakjubkan dan kebersihan. Jadi yang keempat, tidak ada yang namanya vandalisme ya, geng. Pendaki baik itu dia akan menjaga matanya, dia akan menjaga tangannya, dan dia akan menjaga hatinya untuk mengadakan hal yang namanya vandalisme. Jadi jangan pernah ada vandalisme loh, geng, di saat kamu mendaki. Vandalisme kalian udah tahu kan, yang coret-coret pohon ditulisin nama, lalu pohon diletakkan stiker komunitas, juga saat di puncak pun di pamflet nama gunungnya diletakkan stiker. Ini salah banget loh. Jadi kita menjadi pendaki yang baik itu kita tidak ada yang namanya vandalisme loh, geng. Jauhkan vandalisme dari huru-hara hati kamu. Dijauhkan, jangan pernah ada. Jangan pernah ada pasang stiker di pohon, di jalur, ataupun di pamflet gunung. Dan tidak ada yang namanya coret-coret, baik itu di pohon ataupun di posko ataupun di mana, tidak ada yang namanya coret-coret. Kita menjaga hal ini. Jadi tidak ada yang namanya vandalisme loh, geng. Dan pendaki yang baik itu juga di saat dia di puncak loh, geng. Udah pasti kalau kita di puncak gunung kita akan ketemu dengan yang namanya pamflet nama gunung itu, dan ada satu tiangnya yang mungkin itu bisa dilepas, bisa kita cabut, kita cabut. Itu sebenarnya gak baik. Kalau kita mau menjadi pendaki baik, siapapun yang sudah meletakkan pamflet itu di atas gunung dengan satu tiang, berarti dia udah mampu melihat keadaan suasana tempat yang bagus untuk meletakkan pamflet itu untuk kita berfoto toh. Jadi kamu yang pengen disebut sebagai pendaki baik, jangan ada pernah untuk mengangkat pamflet yang udah bertiang itu. Jangan pernah diangkat-angkat. Gak perlu.
hanya demi untuk foto, demi lihat di sisi sana, di sisi kanan dengan pamflet gunung itu, lalu foto-foto, lalu pamflet yang sudah rapi di tiang ke tanah tadi dicabut. Ini nggak baik banget tuh, geng. Jadi yang namanya pendaki baik tidak ada perusakan ataupun perubahan pada hal yang ada di atas puncak ataupun menginjak. Terkadang ada juga sih pamfletnya itu berada di tengah-tengah tiang. Di tengah-tengah tiang. Tiangnya itu adalah tiang bendera. Jadi pamfletnya itu di tengah-tengah tiang kan, segini kita. Jadi jangan pernah juga kalian untuk berfoto di atas pamflet. Pamflet itu letaknya di sini. Pamflet gunung itu letaknya di sini, di sini, di sini. Jadi jangan pernah kalian meletakkan pamflet gunung itu di kaki. Ataupun mungkin pamflet itu ada di tiangnya itu besar dan kamu bisa untuk memanjatnya, lalu kamu berfoto di atas pamfletnya itu di bawah sepatu kamu. Itu salah banget, itu nggak baik loh, geng. Jangan pernah ada yang seperti ini. Jika memang ada, kalian harus ada. Jika memang kalian melakukan hal seperti ini, kalian akan dihukum nanti. Jadi tidak ada pengusakan ataupun pengalihan benda yang ada di atas puncak. Jadi kita ke puncak udah siap seperti itu, ya udah seperti itu. Jangan untuk dipindah-pindahkan yang namanya pamfletnya ataupun apanya, kecuali ada batu-batu kerikil yang mungkin itu bisa dipindah untuk mungkin ada yang mau camp di puncak kali ya. Jadi geng, menjadi pendaki baik itu kita tidak ada hal pengrusakan seperti itu. Makanya jangan pernah ada untuk menginjak pamflet juga di saat kita puncak. Dan di saat turun pun, sama pendaki baik itu dia akan tetap menjaga hatinya dan dia tidak akan pernah untuk tersakit hati. Siapapun ada yang mungkin membuat dia ilfeel, dia tidak akan pernah untuk membuat hati dia itu down ataupun membenci. Dia tetap untuk bersama. Meskipun di saat trek itu dia juga menjadi bahan bulian, dia mampu untuk menjadikan dirinya sebagai bahan lelucon. Jadi siapapun kamu yang sedang dibully di saat kamu punya tim di saat trek itu, jaga hatimu dengan kebahagiaan jika kamu pengen dikatakan sebagai pendaki baik. Ya udah geng, ini aja ya. Ini pendaki baik yang aku rilis di sini. Ini momennya karena besok aku diajak teman untuk camp, kita 4 hari trekking, dan aku belum bisa memastikan besok aku berangkat apa enggak ya. Jadi kali ini aja aku pengen bilang pendaki yang baik. Ya udah geng, thank you ya udah nontonnya, thank you, dadah, thank you.